Depan badan. Begini, kalau ini kan, ini yang kawal ini. Ini yang kawal nih. Yang kau pakai apa? Kayu dari situ sama yang di depan. Kalau kasih berhenti pun sini semua pakai ini. Nih, kalau mau ke kiri, nih. Kiri. Kalau mau ke jalan, nih, kasih main ini, nih. Nih, tahu nih. Ah. Kalau tidak pakai rotan. Ke kanan begini. Saya ingin kongsikan kepada seluruh sahabat-sahabat, rekan-rekan. Biasanya di kampung-kampung atau di Sabah ini, bagi seorang peternak kerbau secara lepas tanpa ada khusus tempat meragut rumput ini, ataupun secara peternakan secara tradisional, yaitu cara lepas, mereka tidak punya petunjuk atau tanda, melainkan inilah tanda yang biasa kita lihat di kampung-kampung. Tanda ini di kiri dan kanan telinga. Ini. Jadi maknanya setiap pemilik kerbau, lembu, dia ada tanda. Dan setiap tanda itu tidak sama dengan yang lain. Maka contohnya ini adalah milik saya, maka saya akan tanda di bagian telinga kanan seperti ini. Satu tanda yang dihiris di bagian atas sebelah kanan, satu hirisan. Di bagian bawah kiri satu hirisan, dan di ujung daripada telinga ini satu hirisan, maknanya 3. Ada juga yang lain yang akan buat terus telinganya diputung rata, yang kemudian daripada itu sebahagian itu dikurik sebelah atas atau di sebelah ini. Dan ini adalah tanda yang mudah. Bagaimana mereka tahu ini tanda mereka? Ini biasa kalau di kampung ini, setiap tanda yang kita buat, kita akan hantar ke buku daftar ketua kampung, dan ketua kampung akan simpan berapapun jumlah kerbau kita miliki, maka kita akan ketahui. Maka dengan itu setiap kelahiran anak kerbau atau binatang ternakan di kampung, dia akan ditanda. Tidak ada tanda nomor, sama ada betina ataupun jantan. Yang macam ini. Itulah petanda dia. Jadi kalau kita di kampung melihat kerbau ada seperti ini tanda, maknanya ini ada pemilik. Baik, bagaimana nanti kalau tiba-tiba ada pihak orang tidak bertanggung jawab? Terutama sekali pencuri. Biasanya kalau pencuri ini, telinga yang macam ini dia akan putung. Dia akan putung langsung, ataupun dia akan tukar daripada irisan ini, dia akan tanda beberapa lagi di bahagian ini. Jadi kalau itu berlaku misalnya sedikit menyukarkan, tapi sebenarnya tidak, sebab setiap tanda di kampung berkenaan akan dibagi kepada kampung-kampung yang lain. Jadi tidak akan berlaku sebagaimana yang tidak boleh dicam lah kerbau dan sebagainya, boleh dikenali. Dan kerbau ini kalau dia sudah jinak macam mana sekalipun, dia tidak akan sama cara pendekatan dia atau cara dia berkomunikasi dengan tuan punya. Sebab biasanya kalau tuan punya, dia ada sikap dia tersendiri kerbau. Walaupun ini jinak, tapi ada kod-kod tertentu yang kita tidak tahu bagaimana tuan punya ini, atau terutama sekali dalam bahagian tubuh badan misalnya dia buat sentuhan. Jadi kerbau ini dengan tuan dia tahu. Kerbau ini kalau kita berjinak, satu hal yaitu kita boleh bawa di air yang dalam, dia tidak boleh lari. Ataupun kita ikat dekat pokok. Di bahagian kiri dan kanan ini kita simpan bambu, dan kita akan naik belakang. Yang antara yang cara kita jinakkan lagi kerbau nih. Atau kita bagi garam, sentuh di lidah, ataupun nih kurik, lubang telinga dia kurik, ataupun yang ini. Nih, sini. Ini kerbau ini dia akan jinak. Ya kalau kita
sentuh di sini. Itu dia punya kelemahan. Ataupun boleh juga kita sentuh ini. Sentuh begini dia akan diam. Nah, ini. Jadi itulah ilmu pasal kerbau. Sebab saya membesar di atas sawah padi. Kerbau adalah kendaraan utama, berbagai kerja boleh dilakukan.